Ini adalah kisah yang telah berlangsung selama lebih dari 1.000 tahun. Sebuah kisah tentang sebuah kastil kuno yang telah bertahan melewati ujian waktu. Sebuah keluarga bangsawan Italia yang sangat berpengaruh membangun kastil megah itu pada abad ke-10. Kastil ini telah memainkan peran penting dalam perkembangan sejarah wilayah ini sepanjang masa. Berbagai tokoh telah merebut kastil ini setidaknya 20 kali dan menggunakannya sebagai basis untuk memerintah kerajaan di sekitarnya. Dengan setiap perebutan, para pemilik berikutnya merenovasi dan membangun kembali kastil ini sesuai selera mereka. Mereka menambahkan bagian-bagian baru dan menyesuaikannya dengan era pemerintahan yang lebih modern. Saat berjalan melewatinya, periode waktu yang berbeda dapat terlihat di dinding-dindingnya. Pengambil alihan terakhir terjadi pada tahun 1711 ketika keluarga Limolino merebut kastil tersebut. Karena mereka sudah begitu lama memerintah daerah ini, sangat wajar jika mereka juga merebut tempat ini dengan paksa. Rekonstruksi terakhir mereka mengubahnya menjadi bangunan yang kita lihat hari ini. Selain itu, mereka mengembangkan bisnis produksi anggur di dalam dan sekitar kastil, menghasilkan anggur kelas dunia selama berabad-abad ke depan. Kastil yang satu ini memiliki sejarah terpanjang dibandingkan apapun yang pernah kami dokumentasikan sebelumnya di saluran ini. Sepanjang dokumenter ini, kami akan membahas lebih dalam tentang sejarahnya dan fitur-fitur arsitekturnya. Selamat pagi semuanya, selamat datang kembali di episode lain di kanal Bros of Decay. Saya Leslie dan hari ini saya mengajak Anda ke kastil lain di Italia. Dan hari ini saya menjelajah bersama sahabat baik saya, Hai teman-teman, Marino dari Explomo. bersama Leslie. Ya, sudah lama sejak kami terakhir membuat dokumenter bersama. Dan saya sangat senang bisa bersamanya di sini lagi. Dan Irun juga ikut menjelajah bersama kami seperti biasa. Jadi hari ini kami ada di sini di Italia dengan fan kami. Kami tidur di sini. Masih malam di luar dan kami akan menuju ke sebuah kastil terbengkalai sekarang. Oke, kamu siap Marino? Kamu sudah bawa semua barangmu? Akhirnya, Setelah setengah jam, baiklah, ayo tutup pintu saya. ya lalu kita bisa pergi. Boom! Nah, begitulah. Mari kita ungkap keindahan ini. Dan mari kita lanjutkan penjelajahannya. Seperti yang bisa kalian lihat, saya sudah memakai pakaian tradisional saya sekarang. Saya sudah mengenakan mantel saya, tapi pakaian lengkap saya ada di dalam ransel. Dan itu untuk saat kita masuk ke dalam kastil. Oh, saya sangat bersemangat untuk melihat tempat ini. Saya khusus pergi ke Italia hanya untuk merekam kastil terbengkalai ini. Jadi itu harus terjadi sekarang juga. Seluruh dinding runtuh ke sisi ini. Awas. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ayo pergi. Sekarang kita berada di jalan utama kastil.
Dulu ini adalah jalan utama tempat para pemilik kastil biasa lewat. Awalnya dengan kereta kuda mereka dan kemudian dengan mobil mereka. Sepertinya aku baru saja menemukan pintu masuk ke dalam kastil. Ini langsung menuju ke ruang bawah tanah. Mari kita periksa itu. Merangkak lewat situ. Biar aku periksa dulu. Ups. Ya, oke. Aku cuma menemukan sebuah pintu masuk ke dalam kastil. Ini cukup sulit seperti yang bisa kamu lihat. Tapi ini akan membawa kita masuk ke dalam tempat yang sangat besar ini. Oh, ini terlihat aneh. Boleh aku memberimu lampunya, Marino? Oke, sekarang giliran saya. Karena saya masih berpakaian lengkap, saya rasa saya akan masuk dengan kaki terlebih dulu. Nah, begini. Aku ular. Kita sudah di dalam semuanya, jadi mari kita mulai penjelajahan ini. Sebagai keturunan terakhir keluarga Limonino yang tinggal di sini, Carlos mewarisi semua kekayaan yang diperoleh keluarganya selama bertahun-tahun. Dia bertemu dengan istri tercintanya, Beatrice, sejak muda, dan mereka berdua menikah serta membangun kehidupan yang indah bersama. Dalam hidup mereka, mereka mengembangkan bisnis yang telah didirikan oleh leluhur mereka dan membesarkannya melebihi apa yang pernah mereka bayangkan. Berbeda dengan generasi sebelumnya, Carlos dan Beatrice memiliki keluarga yang relatif kecil, hanya menempati sebagian dari kastil dan memiliki beberapa pelayan saja. Setelah anak-anak mereka pindah ke daerah yang lebih urban, Carlos dan istrinya pensiun dan menutup bisnis mereka. Mereka juga pindah dari kastil setelah beberapa tahun, karena kastil itu terasa terlalu besar bagi mereka. Ini terjadi hampir 4 dekade yang lalu. Selama beberapa waktu, mereka menjaga rumah itu tetap dalam kondisi prima. Namun setelah orang tua mereka meninggal, anak-anak mereka kehilangan minat terhadap mahakarya ini dan membiarkan semuanya membusuk seiring waktu. Mahakarya ini adalah hasil dari sejarah selama 1000 tahun, dan hari ini kami akan mengajak Anda berkeliling di dalamnya. Saya sangat bersemangat untuk yang satu ini. Saya memesan pakaian baru saya secara khusus dan ini benar-benar pakaian abad ke-18. Jadi Anda bisa melihat bagaimana orang-orang ini berpakaian, bagaimana mereka hidup di kastil seperti ini, dan mari kita buat pengalaman ini berarti. Saat menjelajahi kastil ini, kita akan berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain dan menunjukkan setiap detail yang ada di tempat ini. Dan kita akan mulai di sini, di ruang makan. Ini adalah kastil Italia. Jadi hal terpenting yang akan kita mulai adalah melihat langit-langit ruang makan ini. Lihatlah langit-langit megah yang mereka pasang.
Ini telah dikerjakan oleh seorang seniman Italia terkenal pada tahun 1860. Tapi sayangnya saya tidak bisa memberitahu namanya karena saya tidak ingin mengungkapkan lokasi kastil ini. Apa yang awalnya terlihat seperti list plafon dan patung sebenarnya hanyalah karya seni 3 dimensi yang dibuat di dinding pada tahun 1860. Sayangnya kita sudah bisa melihat beberapa retakan mulai terbentuk di langit-langit sana. Itu mulai retak dan hancur. Dan itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi pada kastil seperti ini. Saya tidak mengerti kenapa, tapi tempat ini tidak masuk dalam daftar warisan UNESCO. Menurut saya, seharusnya begitu. Tempat ini punya begitu banyak sejarah. Pada suatu waktu di tahun 1491, seorang pria yang namanya tidak akan saya sebutkan diracuni di tempat ini. Dan Adipati pada masa itu mengambil alih kastil dan tinggal di sana selama 200 tahun tanpa dihukum. Itulah jenis sejarah yang terjadi di tempat ini. Lihatlah lampu gantung tembaga yang indah ini yang tergantung di sini tepat di atas meja, menggantung dari langit-langit. Dari 2 malaikat yang kita lihat di sana. Dan ini akan menjadi meja makan tempat keluarga sebelumnya. Pemiliknya, mantan pemiliknya, Tuan Carlos, biasa makan malam di sini bersama keluarganya. Saya selalu mencoba membayangkan seperti apa suasananya dulu. Orang-orang ini duduk di sini, mengelilingi meja, menikmati pesta makan malam yang menyenangkan, menikmati hidup. Wow. Tempat yang luar biasa. Tepat di belakang saya di sini, kita punya beberapa artefak yang ditinggalkan. Perabotan indah yang sepenuhnya didesain. Kita akan melihat banyak lukisan dan karya seni di seluruh tempat ini. Saya sudah cukup suka dengan yang satu ini. 2 nelayan, mungkin di Danau Garda di Italia. Sedang bekerja keras. Oh, saya melihat sesuatu yang lain di sini. Semacam brankas yang sebenarnya adalah tempat penyimpanan semua kunci untuk kastil. Lihat, semua kunci akan digantung di sini dan akan disimpan dengan rapi serta tersembunyi dari pandangan. Saya juga cukup suka wallpaper yang dipasang di tempat ini. Dan itu adalah salah satu hal menarik tentang sebuah kastil, juga rumah-rumah besar dan tempat mewah lainnya. Para pemilik sebelumnya biasa mengganti wallpaper hampir setiap tahun untuk menunjukkan kemewahan dan kekayaan, serta memberikan tampilan baru pada ruangan, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh para petani pada masa itu. Kita juga bisa melihat bahwa tanaman ivy benar-benar tumbuh ke dalam, secara harfiah tumbuh menembus dinding ke tempat ini. Itu sebenarnya menarik sekaligus menyedihkan. Tanaman itu tumbuh menembus dinding dan ini mungkin milik Tuan Carlos. Kamu bisa lihat di sini pada tanggal pembuatannya, yaitu tahun 1909. Jadi gambar ini berusia sekitar 111 tahun. Bagian atasnya dari marmer, kilas marmer Italia. Dan kemudian di sini kita bisa melihat alam semakin merangsek masuk ke bangunan ini dan mengambil alihnya. Oh iya, di luar sana ada banyak burung merak yang kemungkinan besar akan kamu dengar sepanjang video ini. Burung merak itu memang sesuatu yang harus kita hadapi sepanjang video ini. Tapi jangan biarkan itu mengganggu dan mari kita lanjutkan saja videonya. Di lemari ini, di sini kita bisa melihat ukiran-ukiran dan ukiran ini menggambarkan sejarah kastil ini. Karena kamu bisa lihat di sini ada anggur dan pada tahun 1771 ketika keluarga terakhir mengambil alih tempat ini, mereka mengubahnya menjadi perkebunan anggur dan tempat pembuatan wine. Bahkan semacam kastel penghasil wine dan itulah 200 tahun terakhir dari sejarah tempat ini. Kamu juga bisa melihat beberapa alat musik sepertinya di sisi ini. Oh, ternyata ini adalah biji-bijian dari ladang. Wah,
Aku suka bagaimana mereka mendesain lemari-lemari ini dengan sangat teliti. Sayangnya sekarang sudah tidak ada apa-apa lagi di dalamnya. Di sini kita melihat sebuah alat penyemprot racun. Aku rasa ini untuk membuat lebah pingsan, tapi aku tidak 100% yakin. Di sudut ruangan ini kita punya sebuah kursi malas yang indah. Sebuah karya yang luar biasa. Dilapisi dengan kain pelapis berwarna krem ini. Dan seorang wanita petani, menurutku, di dinding sedang berdoa. Dan kemudian di sudut ruangan ini, kita punya perapian yang sangat indah, kompor penghangat, di bagian depannya tertulis kompor stove. Sudah lama tidak digunakan. Oh, kita juga sudah punya beberapa foto di sini dari pemilik sebelumnya. Aku pernah melihat fotonya di tempat lain di dalam kastil ini juga. Aku akan coba cari di video ini. Dan kita punya foto seorang wanita lagi di sini. Coba aku fokuskan. Kamu bisa lihat betapa cantiknya dia. Wow. Dan ada juga ukiran rusa di sini di dinding. Dengan gambar kastil di sini. Sungguh luar biasa. Dan juga lihatlah permukaan jam yang indah ini yang kita miliki di sini. Ukiran di seluruh bagiannya, setiap angka dan dilapisi emas. Oke, saya rasa saya sudah cukup lama menunjukkan ruangan ini. Sekarang mari kita lanjutkan menjelajahi tempat ini. Mari kita buka pintu yang indah ini. Beberapa ruangan mungkin dalam kondisi yang sedikit lebih buruk, mungkin agak berantakan seperti yang satu ini. Ini dulunya kemungkinan besar adalah kamar tidur seorang anak, tapi saya tidak 100% yakin. Kita bisa melihat beberapa boneka dan mainan di sini. Ya, kita bisa cukup yakin bahwa ini dulunya adalah kamar tidur seorang anak. Dan lihat di mana anak-anak ini tidur, di bawah lukisan-lukisan indah ini. Saya melihat beberapa pakaian di sini di bagian belakang lemari. Dan ini adalah beberapa pakaian wanita seperti yang bisa Anda lihat. Sangat indah, menandakan milik seorang anak yang lebih muda. Dan kemungkinan besar orang tuanya yang menggantung semua karya seni ini di kamarnya. Beberapa tulisan, beberapa goresan di sini. Ada beberapa gambar lagi, beberapa foto lama lainnya dari kastil ini. Di sini kita bisa melihatnya dari kejauhan. Wow, itu benar-benar indah. Ini adalah kartu pos dari kastil tersebut. Mesin fax. Jadi ini juga telah digunakan di zaman modern. Dan salah satu cara Anda bisa melihat bahwa kastil ini sangat tua adalah jika semua hal seperti listrik ditambahkan belakangan. Anda bisa melihat kabel-kabel yang mengelilingi bingkai pintu. Listriknya sudah tidak berfungsi lagi, tapi semuanya memang ditambahkan belakangan. Oh ya, di sini kita melihat wanita yang tadi baru saja kita lihat di gambar kurasa. Wow, dia terlihat luar biasa. Ada lagi karya seni lain di sini di dinding. Oke. Ruang toilet yang tidak akan saya tunjukkan secara detail untuk kalian semua. Lalu kita masuk ke ruangan di ujung sini. Dan ini dulunya adalah kamar tidur lain seperti yang bisa kalian lihat. Wah, ini langsung menarik perhatian saya. Lihat patung-patung ini. Ukiran bayi-bayi ini yang dibuat di bingkai tempat tidurnya. Itu benar-benar luar biasa. Dan patung-patung itu bahkan ada di sini, di atas lemari. Saya benar-benar akan menjelajahi tempat ini untuk waktu yang sangat lama. Mungkin 1 jam atau lebih. Jadi bersiaplah, kita akan berpetualang. Ini perapian untuk ruangan ini. Dan ruangan ini memiliki banyak fungsi. Juga digunakan sebagai ruang kerja. Jadi mungkin salah satu orang yang lebih tua yang tinggal di tempat ini menggunakan ruangan ini untuk bekerja.
Banyak foto yang juga ditinggalkan di sini, juga kacamata milik orang yang dulu tinggal di sini. Bahkan ada foto seorang wanita. Ada juga seorang pria muda lainnya. Mereka sedang berlibur di pantai. Ada sebuah foto berwarna. Di sini mereka sedang duduk di luar di sebuah bangku, dan ini adalah album foto semuanya. Oh wow, bukankah itu luar biasa? Ini gerbang kastil, gerbang depan tempat kita masuk tadi pagi. Foto keluarga, foto liburan, ini wanita yang sama yang baru saja kita lihat di foto di dalam ruangan. Oh, dan ini adalah halaman dalam kastil yang akan saya tunjukkan kepada Anda nanti. Menarik. Ini adalah foto yang baru saja kita lihat, foto wanita itu. Wow. Sebuah ruang kerja di mana pemilik sebelumnya bisa melakukan pekerjaannya. Dan kemudian kita punya kursi berlapis kain yang indah di sudut ruangan ini. Sekarang kita bisa berjalan dari ruang makan langsung melewati pintu itu, karena itu akan membawa kita ke halaman dalam. Halaman dalam ini dibangun pada tahun 1600-an, ketika tempat ini diambil alih oleh pemilik ke-19. Kemudian mereka memutuskan untuk membangun kembali kastil, membuat halaman dalam, dan kamu juga bisa melihat di atas sana ada tempat penyimpanan untuk produksi anggur yang kemudian terjadi di tempat ini. Mari saya tunjukkan halaman dalam ini dengan lebih detail. Lihat betapa luasnya tempat ini, benar-benar luar biasa. Kamu bisa duduk di luar menikmati angin sepoi-sepoi yang menyenangkan di Italia. Mereka bahkan memiliki sumur di tengah halaman ini. Sayangnya, saya tidak bisa melihat ke dalamnya karena sudah ditutup dengan ban ini. Dan seperti yang bisa kamu lihat, mereka sedang mencoba merenovasi tempat ini. Mereka memasang perancah di sekelilingnya untuk mencoba memperbaiki apa yang sudah terjadi, yaitu alam yang mulai mengambil alih. Sayangnya, menurut saya tempat ini dalam kondisinya sekarang hampir tidak bisa diselamatkan. Saya pikir pada tahun 1600-an atau 1700-an, ketika tenaga kerja masih murah, tempat ini bisa dengan mudah dipulihkan. Tapi sekarang ketika biaya kerja sangat mahal, hampir tidak mungkin dilakukan. Bahkan tidak ada jendela lagi di bagian atas sana. Sangat menyedihkan memikirkan bahwa tempat ini perlahan-lahan akan runtuh dan berubah menjadi tumpukan puing besar dalam ratusan tahun ke depan. Disinilah pintu masuk tempat ini, pintu masuk megah di mana orang-orang masuk ke dalam kastil. Tapi sekarang saatnya pertama-tama masuk ke ruang bawah tanah, karena di sanalah perusahaan berada, di sanalah produksi anggur dilakukan, dan ada juga beberapa bagian menarik lainnya yang harus saya tunjukkan kepada Anda tentang ruang bawah tanah ini. Tangga ini sangat sulit untuk dilalui, harus saya akui. Oke. Ujung-ujungnya kita masuk ke semacam ruang penyimpanan. Oh iya, ini adalah tangki penyimpanan anggur. Tangki-tangki ini diberi nomor 39, 38, 37. Oh wow, di sini ada kalender dari tahun 2006. Saya belum tahu kapan tempat ini ditinggalkan, tapi sekarang saya punya semacam petunjuk referensi. Ini sebenarnya adalah tangki yang sangat modern, jadi mereka memproduksi anggur di sini selama waktu yang sangat lama. Lihat ini. Ini benar-benar menarik.
Barisan demi barisan tangki anggur di seluruh ruang bawah tanah ini. Kemungkinan besar semuanya kosong. Mari kita buka salah satunya, mari kita intip ke dalam. Tidak ada apa-apa lagi di dalamnya. Indah untuk dilihat. Setiap peralatan yang digunakan untuk memproduksi anggur masih ada di sini. Semua selang, semua kendi, lampu, kabel. Mereka meninggalkan semuanya. Priwatu. Tertulis pribadi. Kalau begitu aku akan masuk ke dalam. Dan ini hanya area penyimpanan umum. Wow. Iya, sudah tidak ada apa-apa lagi. Tempat yang luar biasa. Tapi kita masih bisa turun lagi ke bagian bawah ruang bawah tanah lewat tangga. Oh, di sini di dinding, kita bisa melihat beberapa foto yang menunjukkan seperti apa tempat ini saat masih beroperasi. Menarik sekali, dan ini adalah kebun anggur yang mengelilingi kastil. Di atas sana, kita bahkan bisa melihat kastil di puncak gunung. Jadi semua anggur akan dikumpulkan dan dibawa ke kastil. Oke, sekarang kita akan berakhir di lantai paling bawah tempat ini. Pertama, kita mau ke kiri dulu di sini. Ini adalah bagian kastil yang sedikit lebih kuno. Saya bahkan membaca di internet bahwa dulunya ada semacam penjara di ruang bawah tanah ini. Jadi kita akan mencoba menemukannya. Lihat ribuan botol sampahnya dan anggur ini. Mereka memproduksi berbagai jenis anggur yang berbeda. Jadi mereka punya banyak merek berbeda yang mereka produksi. Mungkin penjaranya ada di sini. Ini terlihat seperti semacam penjara. Saya rasa yang kita lihat ini adalah sel penjara. Oke. Saya belum pernah melihat penjara di dalam kastil yang terbengkalai. Begitu banyak artefak yang tertinggal. Jadi kemungkinan besar ada beberapa botol anggur yang masih penuh. Ya, isinya masih ada. Wow. Ratusan botol anggur yang tidak terjual. Dulu botol-botol ini ada di dalam kotak-kotak kardus. Tapi lama-kelamaan kotaknya sudah rusak. Botol-botol ini bahkan belum diberi label. Botol-botol itu benar-benar penuh dengan anggur. Sebenarnya saya ingin sekali mencicipi salah satu anggur ini. Tapi sayangnya, seperti kata hati petualang saya, jangan pernah mengambil apapun dari tempat yang ditinggalkan. Ceruk kecil di dinding. Oke, ayo kita ke kanan. Mari kita lihat apa yang ada di sisi itu. Seperti yang bisa kalian lihat, listrik masih berfungsi di tempat ini, bahkan masih menyala. Kalian bisa lihat dua lampu di sini, tapi di panel ini semuanya mati. Kalian bisa lihat sarang laba-laba tepat di sebelahnya. Dan di sini kita punya bagian lain dari tempat penyimpanan semua anggur. Ayo kita naik lagi lewat tangga ini. Mari kita rekam bagian lain dari tempat ini. Ketika kastil ini dibangun pada awal abad ke-10, ukurannya hanya sebagian kecil dari yang ada sekarang. Selama sejarahnya yang sudah lebih dari 1000 tahun, kastil ini telah direnovasi dan beberapa bagian ditambahkan di sana-sini. Dipercaya bahwa kastil ini telah direnovasi setidaknya 15 kali. Sebuah tampilan arsitektur abad pertengahan yang megah. Bangunan ini memiliki 5 tingkat yang mengelilingi halaman tengah. Dinding-dinding tingginya melindungi dari serangan luar, sekaligus menjaga kenyamanan hidup di dalamnya.
Setiap kamar dihias secara unik, dan secara keseluruhan tempat ini memiliki lebih dari 40 kamar. Kastil ini adalah mahakarya sejati arsitektur dan desain. Dalam dokumenter ini, kita juga akan menemukan bahwa ada beberapa terowongan tersembunyi di bawah kastil. Pada tahun-tahun awal yang lebih penuh kekerasan dalam keberadaannya, terowongan-terowongan itu kemungkinan besar digunakan sebagai jalur pelarian. Saya baru saja keluar dari ruang bawah tanah, kembali ke halaman, dan saya benar-benar mencium aroma hujan. Itu aroma yang sangat menyenangkan. Dan ini adalah kejadian yang sangat langka di Italia, karena di sini tidak terlalu sering hujan. Wow, hujan yang menetes di tanaman di sini aromanya. Saya sudah bisa merasakan bahwa bagian selanjutnya dari video ini akan luar biasa. Jadi mari kita tidak buang-buang waktu lagi. Tepat di depan saya di sini adalah, menurut saya, bagian dan ruangan terindah dari seluruh kastil ini. Ini adalah bagian utama, bagian tempat tinggal dari tempat ini. Mari kita masuk ke sana. Ruangan ini dibangun bersamaan dengan halaman tengah pada tahun 1600-an. Sebuah ruangan abad pertengahan dengan lengkungan, pilar, dan segala sesuatu yang Anda harapkan dari ruangan seperti ini. Luar biasa. Saya suka karena benar-benar tidak ada listrik di tempat ini. Satu-satunya yang Anda miliki hanyalah lampu gantung ini. Saya rasa ada sekitar 30 tempat lilin di sana. Dan kita punya 4 lampu gantung seperti ini di seluruh ruangan. Dan pada lampu gantung ini akan ada 30 lilin, jadi totalnya 120 lilin. Bayangkan seperti apa rasanya saat itu. Pada masa itu, duduk di ruangan seperti ini pada malam hari, menikmati secangkir kopi. Saya memang selalu suka melakukan itu saat saya menjelajahi tempat-tempat seperti ini. Hanya mengenang kembali kenangan seseorang yang duduk di sana, minum secangkir kopi di depan perapian. Penataannya sangat bagus di sini. Kami punya beberapa kursi berlapis kain di sekitar meja kopi. Karpet kecil yang bagus di sana, warnanya indah. Dan kemudian kami punya troli saji di samping. Wow. Perapian ini benar-benar sangat besar. Ini sudah berumur 400 tahun, seperti yang sudah aku bilang sebelumnya. Dan kamu bisa lihat betapa besarnya dari balok-balok kayu yang harus diletakkan di dalamnya. Balok-balok itu masih ada di dalam sana. Beberapa balok kayu itu tidak pernah dibakar. Bulu merak di atasnya. Sentuhan yang sangat bagus. Karena kastil ini benar-benar dikelilingi oleh burung merak di mana-mana. Itu seperti ikon dari kastil ini. Oh, ini sangat menyedihkan untuk dilihat. Kamu punya mainan yang indah di sini di lantai, hancur berkeping-keping. Dan tepat di sebelahnya ada baju zirah seorang kesatria. Baju zirah kesatria pertama yang pernah saya lihat di saluran ini. Saya pernah melihat sarung tangan, saya pernah melihat bagian lain dari baju zirah kesatria seperti helm. Tapi di sini saya melihat satu set lengkap baju zirah kesatria, sayangnya tanpa helm. Tapi tetap saja ini adalah temuan yang sangat bagus. Lihatlah desainnya yang sangat detail di sini. Kita melihat seorang satria menunggang kuda di medan perang. Menebas seekor naga di bawah sana. Pasti sangat sulit bertarung dengan baju zirah yang sangat berat seperti itu. Beban pada tubuh pasti sangat berat. Saya tidak ingin melakukannya, sama sekali tidak. Dan di sisi ruangan ini, kita punya tombak-tombak dari medan perang. Diduga sebelum tahun 1600-an, tombak-tombak ini digunakan untuk menaklukkan wilayah dan merebut kastil. Mungkin dulu tombak-tombak ini berlumuran darah yang kemudian telah dicuci bersih dan sekarang dipajang di sini. Kalau dipikir-pikir, itu sangat mengerikan. Dan di dinding ini kita bisa melihat semua ijazah yang diraih oleh pemilik sebelumnya dari tempat ini sepanjang hidup mereka.
Sungguh menarik untuk dilihat. Kamu bisa melihat bahwa ini adalah ijazah doktor untuk Giorgio. Saya tidak akan terlalu mendekat pada yang satu itu karena kamu pasti bisa mengetahui lokasinya dari benda itu. Luar biasa. Bahkan ada sebotol anggur rose yang tertinggal di sini. Dan tepat di depan saya ada papan catur yang sudah disiapkan. Jadi pemilik tempat ini biasanya bermain catur di malam hari di sekitar meja catur ini. Bahkan ada lilin di sana yang bisa mereka bawa kemana-mana. Saya suka peti berlapis kain yang ada di sekitarnya. Dan kemudian ada lebih banyak tombak di dinding dari pertempuran yang telah dimenangkan selama bertahun-tahun. Ini ruangan yang sangat besar, teman-teman. Wow, langit-langitnya setidaknya 4 atau 5 meter tingginya. 4 pilar di tengahnya, 3 pilar. Ini adalah salah satu ruangan terbesar yang pernah saya masuki di dalam sebuah kastil. Menarik sekali. Tapi tempat ini memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun. Dan dari sini kita bisa melihat keluar ke halaman belakang tempat ini yang indah. Dulu tempat ini adalah kebun anggur, tapi kemudian diubah. Tempat ini telah kembali diambil alih oleh alam. Pemandangannya indah sekali. Wow. Dan di sini, di dinding, kita punya pedang kuno. Ini sudah pasti belum pernah dipakai dalam pertempuran. Ini terlalu besar. Ini hanya sebuah karya seni. Mari kita lihat apalagi yang ada di sisi sini. Peta kastil. Oh, kita saat ini berada di ruangan ini dan kita masih punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ruangan lagi yang harus kita jelajahi sebelum kita selesai dengan lantai bawah. Begitulah besarnya kastil ini. Masih ada beberapa hal lagi yang harus diputuskan. Satu kali lagi melihat ruangan yang indah dan tertata rapi ini, lalu kita akan lanjut ke ruangan lainnya. Dan sekarang selamat datang di ruang santai kastil ini, tempat orang bermain, minum konyak, dan bersenang-senang. Kamu juga bisa menyebut ini sebagai ruang santai pria. Ini adalah ruangan yang sangat luar biasa, semuanya. Dan sejauh ini, di depan saya ada meja biliar terbesar yang pernah saya lihat. Saya pernah melihat satu lagi di sebuah kastil terbengkalai yang hampir sebesar yang ini. Saya akan menautkannya di sini lewat anotasi. Tapi yang ini benar-benar sangat besar. Dan selama ratusan tahun di masa lalu, orang-orang biasa bermain di sekitar meja ini dan bersenang-senang. Kamu benar-benar masih bisa melihat mereka berdiri di sana bermain biliar. Wow. Menarik sekali. Saya suka kayu yang digunakan untuk membuat meja ini. Ada 4 pilar di bawah sana. Mari kita lihat lebih dekat lagi. Wow. Ada lukisan indah salah satu pemilik sebelumnya di dinding sini. Seorang pria Italia khas dengan kumis dan karya seni yang indah. Gambaran tentang petani-petani Italia zaman dulu yang sedang makan malam di depan perapian. Kota Italia yang khas. Italia adalah negara yang luar biasa dengan sejarah yang mendalam. Dan saya benar-benar jatuh cinta pada negara ini sejak pertama kali saya datang ke sini untuk menjelajahi tempat-tempat ini. Di belakang sofa ini, kami memiliki penghitung skor yang dicapai orang-orang dengan permainan mereka. Oke, ini bisa bergerak dari dinding, jadi saya tidak akan menyentuhnya lagi. Semua stik biliar disimpan di sini. Layar kecil ini. Tampilkan sesuatu di sini.
Sekarang kita punya kursi berlapis kain yang indah di bawah sana. Dan tentu saja, jangan lupa di ruangan ini juga ada perapian untuk memberikan karakter dan cahaya serta menerangi ruangan. Apakah ini tempat lilin di depan sini? Tidak, itu bukan tempat lilin, maaf. Dan kemudian kita punya sesuatu lagi di dinding sini. Ini terlihat seperti naskah. Yang ini tertulis 1338. Ini jelas hanya sebuah gambar, tapi mereka terlihat seperti naskah dari zaman itu. Semuanya dipajang di sini, di dinding-dinding. Ini adalah sebuah buku kecil yang berisi nama-nama anggur. Ini Cardo del Collio, Pinot Blanco. Oke, dan di sini ada harga-harga untuk anggur. Itu sangat menarik. Dan bahkan ada coretan seseorang yang sedang minum sebotol anggur. Indah sekali. Dan beberapa tulisan lagi. Dan setelah kamu selesai bermain biliar, kamu bisa melihat keluar jendela. Dan kemudian dari ruang santai kita langsung berjalan ke ruang makan berikutnya, ruang makan kedua. Dan ini sebenarnya adalah ruang makan sehari-hari yang kemungkinan besar mereka gunakan. Jadi, mari kita lihat. Cara saya tahu bahwa ini adalah ruang makan sehari-hari adalah karena langit-langitnya tidak didesain mewah. Dan pemilik kastil biasanya akan selalu menempatkan tamu mereka di ruangan paling mewah yang mereka miliki. Meja yang luar biasa ini masih tetap ada setelah bertahun-tahun. Piring-piringnya masih ada di sana. Kamu bisa melihat bahwa piring-piring itu telah mengumpulkan debu selama bertahun-tahun. Wow. Beberapa kursi berlapis kain di pojok sini. Kuning yang indah. Dan kemudian kita punya Koloseum yang tergantung di sini di dinding. Kebanggaan terbesar Roma. Dan lemari yang indah ini tepat di sebelahnya. Saya bisa melihat ada beberapa kerang yang diukir di lemari ini. Sebenarnya ada sentuhan yang sangat bagus yang mereka tambahkan pada lemari ini. Kamu juga bisa melihat bagian kayunya yang terekspos dan simetri serat kayunya pada lemari ini. Itu benar-benar menarik. Lihat apakah masih ada yang tersisa sekarang. Hanya ada beberapa barang acak di dalam lemari. Oh, ada juga pohon Natal di ruangan ini. Ngapain pohon itu ada di sana? Mungkin tempat ini ditinggalkan sekitar waktu Natal. Dan ini adalah salah satu pohon yang bagian atasnya seperti ditaburi bubuk salju. Sebuah foto kastil lain. Oh, saya suka meja pajangan sudut ini. Banyak jam kerja telah dicurahkan untuk membuat yang satu ini juga. Luar biasa semuanya. Dan setiap kamar tentu saja menghadap ke halaman dalam. Ini pasti akan jadi tempat yang sangat indah. Duduk di sini sambil melihat keluar. Oh, ada beberapa bidak catur lain dari papan catur yang kita lihat di sana. Oke, dan sekarang kalian semua akan takjub. Sekarang saatnya untuk bagian berikutnya dari kastil, dan kali ini kita kembali ke ruang makan indah ini. Dan ruang makan ketiga di tempat ini, sepertinya mereka sering berpindah ruang makan. Mungkin satu untuk sarapan, mungkin satu untuk makan malam, mungkin satu untuk makan malam larut, siapa yang tahu. Ini adalah salah satu ruangan terindah di tempat ini, dan saya akan tunjukkan kenapa saya sangat menyukainya. Pertama-tama semuanya dimulai dari sudut ini. Sudut ini punya karakter tersendiri. Sebuah sofa dengan satu lagi yang lebih kecil tepat di sebelahnya dan sebuah tungku di sudut yang sudah benar-benar hangus selama bertahun-tahun. Tapi yang paling menarik perhatian saya di ruangan ini adalah gambar yang ada di sini. Dua wanita ini duduk bersama dan seorang anak laki-laki sedang bermain biola untuk mereka. Dan itu adalah representasi yang tepat dari sudut ini. Gambar ini dibuat di sini. Sungguh indah untuk dilihat.
penghuni lama tempat ini. Aku juga melihat ke arah kompor dan bertanya-tanya, kenapa kompor itu terbakar seperti itu? Lihat, ada beberapa abu di bawah sini. Seseorang menyalakan api di celah di sini dan apinya menyebar ke sana. Sebuah cerobong asap yang mengarah keluar dari kastil. Dan kemudian kita punya jam dinding yang indah ini. Dengan dial jam yang masih ada di sana. Saya selalu harus memeriksa setiap lemari untuk melihat apakah kita bisa menemukan petunjuk tentang penghuni sebelumnya. List hias yang indah di atas pintu yang mengarah ke ruangan lain. Dan kemudian kita punya koleksi kerang di sini di atas meja pajangan ini. Ini kemungkinan besar berasal dari kerang yang sangat besar. Menarik. Lihat pelat tembaga ini. Wow. Ada kerang yang sangat besar di sini. Ini kemungkinan besar adalah kastil saat senja. Kamu bisa melihat matahari terbenam di latar belakang, sebuah gambar yang indah dari tempat ini. Dan tentu saja kita sedang berada di Italia. Kita selalu harus melihat ke langit-langit di tempat-tempat seperti ini. Kamu bisa melihat ada ribuan bintang yang terpampang di langit-langit ruangan ini. Semua paku-paku di sekelilingnya. Dan kemudian kita punya meja makan tepat di depan kita di sini. Dan seperti yang bisa kamu lihat, ada 6 kursi di sekitar meja ini. Dan itu memberitahu kita sesuatu tentang ukuran keluarga ini. Jadi Carlos, pemilik terakhir tempat ini, dan kepala keluarga Togaida bersama istrinya Lily dan anak-anaknya biasa makan di sini. Saya pernah melihat sebuah kastil di Italia dengan meja makan yang sangat besar dan sekitar 20 kursi. Dan di kastil itu tinggal jauh lebih banyak orang. Kakek tinggal di sana dan beberapa kerabat serta anggota keluarga lainnya juga biasa tinggal di sana. Tapi sepertinya di sini hanya keluarga kecil yang tinggal. Cermin yang indah di atas sana, beberapa lampu, dan sekali lagi kamu bisa lihat semuanya ditambahkan belakangan. Kabel-kabelnya terpasang di seluruh bagian kastil. Koleksi batu. Sepertinya mereka memang menyukai kerang laut. Kamu bisa melihatnya di seluruh tempat ini. Sebuah lemari yang indah dengan beberapa karya seni di atasnya. Seorang malaikat jatuh dari surga dan mendarat di atas lemari ini. Ada beberapa artefak lagi di sini. Sebuah penunjuk laser kecil, beberapa stempel dari tempat ini, stempel tanggal, dan ini tertanggal tahun 1969. Apa tadi itu? Aku merasakan sesuatu di tanah. Mari kita letakkan kembali dengan rapi. Beberapa gelas untuk menyajikan minuman kepada para tamu di tempat ini. Dan di sini kita punya koleksi batu dan kerang laut lainnya. Wow. Itu adalah beberapa benda yang menarik. Benda-benda itu mungkin juga sangat mahal. Saya tidak terlalu tahu tentang benda-benda seperti ini, tapi saya rasa benda-benda itu sangat mahal. Ini adalah pintu yang mengarah ke halaman, jadi pintu ini bisa dibuka dan kamu bisa langsung berjalan ke halaman. Mari kita lihat apakah itu masih mungkin dilakukan sekarang. Sepertinya saat ini terkunci. Untuk menarik tuas ini ke bawah. Tidak, sayangnya ini tidak mau terbuka lagi. Mari kita lanjut ke sisi ruangan yang ini.
Di sini kita punya lemari pajangan lain dengan sebuah boneka anak kecil di atasnya. Oh, ini boneka plastik. Saya kira tadi boneka porselen. Lemari pajangan yang megah di bawah sana. Ada foto seorang pria di sini juga. Dan ada deskripsi dalam bahasa Italia di sana dari tahun 1965. Beberapa artefak lain juga. Lemari ini, beberapa barang aneh, dan beberapa barang lainnya. Sebuah perapian terbuka yang indah tepat di sebelahnya di sini. Motif buah anggur yang megah muncul kembali di mana-mana di tempat ini. Luar biasa. Air suci dari Dordis. Dan ada lagi jam dinding di samping sini. Oh, dan di sini desain merak muncul kembali. Jadi, burung merak ada hubungannya dengan kastil ini. Mungkin mereka memang sudah ada di sini selama ini. Kamu bisa lihat di atas sana, kita juga bisa melihat desain merak di permukaan jam yang diukir dari tembaga. Wow. Apa yang sedang dipegang pria ini? Oh, patung ini sudah rusak. Sayang sekali, tapi sepertinya dia semacam pekerja. Ada beberapa sekop di bawah sana. Di sini kita melihat para wanita berzirah ini. Petarung. Prajurit. Mereka sebenarnya terlihat cukup seksi, harus saya akui. Ini terlihat seperti meja rias dengan cermin di atasnya. Desain yang indah di bagian mahkota. Dan keluarga ini juga ada hubungannya dengan perang. Kamu bisa melihatnya di seluruh bagian. Tempat ini telah terlibat dalam perang selama 1000 tahun terakhir sejak tempat ini dibangun dan berdiri di sini. Kamu bisa melihat pria ini mengenakan seragam tentara. Sepertinya itu seragam tentara Italia. Ini adalah foto lama seorang tentara. Carlos bertemu dengan beberapa rekan pebisnisnya. Sebuah lemari yang dirancang dengan indah. Meja pajangan, maaf, di sini juga. Dan ini sepertinya seperti sebuah penempatan di dinding dengan cabang-cabang kayu di dalamnya. Semacam pajangan seni. Dengan sofa di bawahnya. Kamu bisa bersantai di sini pada malam hari dan menikmati waktumu. Sekilas terakhir ke seluruh ruangan ini. Dan sejauh ini salah satu ruangan paling menarik di kastil megah ini. Dan itu membawa kita ke bagian berikutnya dari kastil ini. Saya sangat antusias untuk menunjukkan yang satu ini kepada Anda. Mari masuk. Hal pertama yang ingin saya tunjukkan kepada Anda adalah langit-langitnya. Sekali lagi, saya tidak bisa berhenti melihat langit-langit di sini di Italia. Dan yang satu ini juga memiliki inisial keluarga itu di sana. Anggur, musik, dan semua hal yang menjadi simbol keluarga ini. Bahkan ada seekor angsa yang berada di kolam. Dengan lampu gantung yang indah tergantung di tengah ruangan ini. Menambah karakter dan kehangatan. Foto seorang penghuni sebelumnya juga ditinggalkan di sini. Dan sebuah cermin di atas sana. Wow. Sebuah karya seni yang kemungkinan besar dibuat oleh salah satu penghuni tempat ini. Kelihatannya seperti karya seni buatan sendiri. Dan ini adalah ijazah dari tahun 1934. Dan bahkan ditulis dalam bahasa saya,
Aldium di Wirden Dolsting sedang bercerita. Pameran Umum Dunia. Tertulis di sana. Dan ini untuk Monsieur Lacoman de Romagno. Wow. Indah sekali. Di negara saya sendiri, dia mendapatkan diploma ini. Sebuah tungku yang luar biasa tepat di sebelahnya. Saya suka ubin putih di sampingnya. Castelmonte. Menuju keluar dari kastel adalah cerobong asapnya. Jika aku bisa menjelajahi kastel sebesar ini, ya aku harus membuat satu seri penuh tentang tempat ini. Tepat di depan kita di sini ada cermin besar lainnya. Pajangan yang luar biasa. Pelapisan emas yang indah di bagian sampingnya. Nah, ini dia pipa rokok milik Tuan Carlos. Wow. Kamu bisa menaruh beberapa pipa rokok berdiri tegak di sini seperti ini. Orang-orang dulu jauh lebih sering merokok pada masa itu. Saya rasa ini adalah batang pemantik untuk pipa rokoknya. Sebuah perabot khusus hanya untuk merokok. Lereng gunung digambarkan di sini. Dan sebuah kursi goyang tepat di depannya. Saya suka kursi malas yang kita punya di sini. Wow. Ini barang yang sangat bagus. Saya harus berbaring di sini dan mencobanya untuk kalian semua. Jadi ini sebenarnya hanya tempat istirahat. Sofa untuk beristirahat, kursi malas sebenarnya. Di mana orang bisa tidur siang, membaca buku, dan mereka akan... Ini sebenarnya kursi yang sangat nyaman untuk diduduki. Dan ya, saya bisa membayangkan diri saya bersantai di sini. Hanya bersantai setelah seharian, dengan segelas minuman di samping saya, dan menyeruputnya sambil bermimpi tentang hal-hal besar. Saya belum menunjukkan gambar-gambar yang ada di atas kursi panjang ini kepada Anda. Gadis cantik ini. Dan gambar yang di sisi ini juga sangat bagus. Dan ada satu lagi gambar wanita ini. Dan tiang lampu tembaga yang indah ini tepat di sebelahnya. Segala sesuatu di kastil seperti ini sudah dipikirkan dengan matang. Tirai, langit-langit, wallpaper, setiap detail sangat berarti. Dan itu membawa kita ke ruangan lain. Dan yang satu ini saya suka menyebutnya kamar tidur bak di surga. Ini adalah kamar tidur untuk satu orang. Kemungkinan besar laki-laki milik seorang anak yang tidur di sini. Dan dulunya ada tirai yang menjuntai di atas tempat tidur, memberikan kesan tempat tidur surga yang bisa kamu naiki. Saya suka gaya kamar tidur ini. Sekali lagi, langit-langit yang indah, bunga, burung, dan semuanya ada di sana. Dan ini kemungkinan besar adalah kamar tidur seorang gadis. Kita punya meja rias yang sangat indah di sisi ini, tempat dia bisa merias diri di pagi hari. Di seluruh tempat ini ada buah-buahan plastik yang tertinggal di mana-mana. Saya tidak tahu kenapa semuanya ada di sini, tapi ada buah-buahan plastik di mana-mana. Apakah ini meja rias lain? Ya, benar. Wow. Ini memiliki gaya yang sama dengan lemari yang kita miliki di sisi lain ruangan. Bagian atasnya terbuat dari marmer. Beberapa batu di sini. Kamu sudah melihat batu-batu di seluruh tempat ini. Dan tentu saja, Italia dulu dan sekarang masih sangat religius. Kita melihat simbol-simbol keagamaan seperti air suci dan pajangan Yesus Kristus serta Maria di seluruh bagian kastil ini. Bahkan di atas tempat tidur. Sebuah tempat tidur yang indah tepat di depan kita. Masih terawat setelah sekian tahun. Spray tempat tidurnya berwarna oranye keemasan. Saya benar-benar menyukainya. Saya pasti akan senang kalau bisa menjadi seorang anak. Di rumah seperti ini,
di kastil seperti ini. Pasti luar biasa tinggal di sini dan memiliki semua fasilitas yang bisa kamu impikan. Satu lagi meja rias indah dengan ukiran di dalamnya. Beberapa botol parfum yang tertinggal. Magrefe eau de toilette dari Paris. Aromanya masih bisa tercium sampai sini. Kursi berlapis kain di mana-mana. Wow. Dan lemari ini juga cukup menarik. Wol domba. Karpet wol domba yang kita punya di sini. Francesco Rosa Spina 1800. Tertulis di kertas ini. Oke, dan saya lihat ada pintu lain tepat di belakang sini. Kertas dinding ini terus menyambung melewati ambang pintu ini. Kita bisa membukanya, semoga pintunya ke dalam. Dan itu memperlihatkan kamar mandi di tempat ini. Dan juga beberapa barang dekoratif. Jelas ini dari masa Natal. Kita sudah melihat pohon Natal. Itu adalah gambar yang tepat di belakang sini. Pohon yang sangat berwarna-warni di suatu tempat. Oke, bulu merak lagi di lantai. Dan sekarang kita sampai di kamar mandi. Ini adalah ruang shower di mana pemilik sebelumnya yang tinggal di sini bisa mandi langsung dari kamarnya. Dan kemudian kita punya area toilet dengan kloset dan bidet. Dan lagi ada meja rias lainnya. Berapa banyak meja rias yang bisa kamu punya dalam satu ruangan? Lalu tentu saja tempat dia bisa menggosok gigi, merias wajahnya. Pasti sangat menyenangkan. Dan di sini kamu bisa melihat keluar ke taman-taman kastil ini. Di luar masih hujan. Aku benar-benar bisa terus merekam tempat ini. Aku benar-benar bisa terus merekam tempat ini selamanya. Ada begitu banyak hal untuk dilihat. Dan aku tidak ingin berhenti merekamnya. Aku ingin terus melihat semua hal ini dan menjelajahinya. Aku rasa aku akan tidur di sini malam ini dan merekamnya lagi di pagi hari. Biar aku tunjukkan langit-langitnya sekali lagi, tapi kali ini dengan lebih detail. Tapi untungnya kita masih belum selesai. Masih ada beberapa ruangan lagi yang harus kita jelajahi. Jadi jangan buang waktu lagi dan ayo kita masuk. Aku sangat antusias menunjukkan bagian lain tempat ini kepadamu. Dan di sini kita sampai di area makan yang lain. Sebuah meja makan yang indah di tengah sini. Tapi yang menarik perhatianmu saat masuk ke ruangan ini adalah langit-langitnya. Coba lihat karya seni yang dipasang di sini oleh sang seniman pada tahun 1860. Kemungkinan besar dia butuh waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan ini. Dan coba lihat ini. Ini semacam pola. Musim dingin di depan kita. Musim gugur. Ya, ini adalah musim-musim yang ditampilkan di langit-langit. Ini adalah musim panas yang ada di sini. Dan terakhir tentu saja ada musim semi di sisi ini. Wow, itu benar-benar indah. Dan saya juga bisa melihat beberapa hal lain di langit-langit. Misalnya kastil yang digambarkan di sini. Sudut ruangan. Para malaikat ini sedang menggambar sebuah kastil atau istana. Dan kita punya gambaran lain tentang kastil itu. Oh, mereka juga berputar mengikuti musim. Itu adalah kastil di setiap musim. Wow. Malaikat-malaikat memainkan musik. Dan inilah kastilnya dan musim lainnya. Benar-benar luar biasa. Orang yang menciptakan ini benar-benar seorang maestro seni. Mari kita telusuri ruangan ini dan lihat apa lagi yang bisa kita temukan di dalamnya. Dan kita juga punya kipas-kipas tangan di sini. Mungkin untuk para pelayan mendinginkan penghuni kastil ini, Carlos dan keluarganya. Le Bonheur de Simon,
Oh, ini adalah seorang penyair Perancis. Oke. Sebuah vas Ming Tiongkok yang sangat besar di bawah sana. Dan sebuah balok kayu. Kenapa balok kayu ini ada di sini? Saya tidak tahu sama sekali. Sayangnya, tempat ini juga pernah terlibat dalam masa perang. Kita bisa melihat di sini 3 tentara Italia, kemungkinan besar pada Perang Dunia Kedua, dan mereka bersekutu dengan Nazi. Saya tidak akan menghakimi mereka, ini hanya sebuah foto. Tapi itulah kenyataannya, semuanya. Hal-hal seperti itu juga terjadi di kastil-kastil ini. Lilin yang indah di sini, di atas perapian. Wow, kita punya perapiannya sendiri. Sebuah karya seni yang indah di depannya. Sebuah rumah bangsawan yang bagus juga di sini. Dan perapian di sini di sudut ruangan. Ini hanya perapian bertumpuk 3. Dan seperti yang satunya lagi, itu 5 kali 5 tumpukan cerobong yang bertumpuk. Semuanya berakhir di cerobong yang sama. Ada satu ijazah lagi di sini juga. Wow. Invenzione. Penemuan. Oh, itu adalah penemuan dalam bahasa Italia. Tapi aku tidak yakin sepenuhnya bunyi lengkap tulisannya. Ini dari tahun 1923 dan ini dari Romano. Romano, mungkin juga seorang penduduk tempat ini. Wow. Lebih banyak karya seni di atas sini. Ada gambar ini, 2 anak ini bersama kuda mereka. Kenapa ada kabel di sini? Sepertinya itu tidak ada tujuannya. Ini luar biasa. Lalu ada lemari ini. Gambar seorang pria di dalamnya. Mungkin ini adalah Carlo sendiri. Bahkan ada cap di bagian bawahnya yang menandakan keasliannya. Ada gambar lain juga. Dan yang ini. Menarik sekali menemukan ini. Jadi ini adalah area makan lain atau area duduk lain untuk minum-minum. Kemungkinan besar. Perpustakaan besar, rak buku besar juga ada di sebelah kanan sini. Oh, berbagai jenis simpul laut dipajang di sini. Dan tentu saja banyak ensiklopedia. Buku tahun 1963, kamus tahun 1962, bahasa-bahasa dunia. Itu gila. Mari kita tutup ini. Lihat apa yang kita punya di bawah sini. Ada lebih banyak lagi buku tentang berbagai topik. Budaya Italia. Saya juga suka desain rak buku ini. Pegunungan Alpen. Dan sekali lagi langit-langit yang sangat indah ini. Saya akan menunjukkan ini kepada Anda. Wow. Musim-musim di sana benar-benar membuat saya takjub. Itu ide yang luar biasa untuk dipasang di langit-langit. Dan sepertinya tepat di sebelah saya di sini ada kamar tidur lain yang harus saya tunjukkan kepada Anda. Oh, boneka beruang milik salah satu anak. Wow. Beberapa buku kecil. Oh, dan ini adalah gambar dari luar kastil. Lihat itu. Lihat apa yang aku temukan. Semuanya. Ini benar-benar luar biasa. Ini adalah ruang makan kastil. Aula yang pertama kali kita masuki dengan semua cahaya lilin. Wow. Ini adalah halaman tepat di atas sana. Itu adalah benda yang menarik untuk ditemukan. Dan kemudian kita punya kamar tidur untuk 2 orang di sini dengan banyak dokumen yang dipajang di atas tempat tidur. Lihat ini, ada helm perang. Dan beberapa desain kastil dari lengkungan-lengkungannya. Dan konstruksi tempat ini. Sebuah kotak untuk coklat. Lihat ini,
Pengerjaannya benar-benar sangat detail. Kita punya kotak berlapis kain ini, dan ini hanya untuk coklat mewah. Dan ini untuk Maria dan untuk tanggal 25 Desember 1914. Jadi ini kemungkinan besar adalah hadiah Natal untuk seseorang pada masa itu. Wow. Bisa kamu bayangkan betapa banyak usaha yang dibutuhkan untuk membuat kotak ini, lalu kamu hanya mengisinya dengan coklat. Lebih banyak desain kastilnya. Kalau kamu mau, kamu bisa membangun kembali tempat ini dari desain-desain yang ada di sini. Dan naskah serta semuanya ada di atas kamar tidur ini. Saya tidak yakin benda ini disebut apa. Ini juga salah satu benda dari waktu Natal. Kami menyebutnya kestal dalam bahasa Belanda, tapi saya tidak yakin dengan nama dalam bahasa Inggris. Pengucapan dalam bahasa Inggrisnya, jadi tempat ini benar-benar ditinggalkan sekitar waktu Natal. Dan itu adalah kenyataan yang sangat menyedihkan. Tungku bertumpuk 3 bahkan 4 tepat di depan saya di sini. Dan itu menutup penelusuran kamar tidur ini. Wow. Mungkin aku menemukan beberapa hal lagi di sini. Biar aku lihat sedikit lebih jauh lagi. Beberapa desain lagi dari list plafon yang telah dipasang di kastil ini. Patung-patung dan semuanya. Oke. Lihat, masih ada satu ruangan lagi di bawah sini. Ini berakhir di mana? Beberapa ruang penyimpanan di ujung kastil. Lebih banyak dekorasi Natal. Lebih banyak kertas kado dan segala macam barang ada di sini. Sebuah bintang Natal tepat di sana. Kita punya satu bagian kecil terakhir dari kastil ini yang harus kita jelajahi, yaitu sisi halaman ini. Ada beberapa ruangan di sini dan tentu saja kita akan pergi ke menara kastil ini. Ayo pergi. Dan seperti yang bisa kamu lihat lagi, saya belum menunjukkan ini secara penuh, pembangunan sedang berlangsung di sini. Saya juga ingin menunjukkan sedikit lagi tentang halaman ini. Muka jam di sini mungkin sudah ada sejak lama. Sudah ada di sini selama bertahun-tahun. Dan kemungkinan besar itu berasal dari perusahaan kereta api. Ada lentera di tengah halaman dan saya akan menunjukkan pintu masuk itu lebih detail lagi. Oh, mereka bahkan punya pohon utuh di sisi itu untuk menggantung pakaianmu di aula masuk sini. Wow. Senang sekali melihatnya. Oke. Hujannya sudah berhenti sayangnya. Sebenarnya aku lebih suka kalau masih hujan. Tapi ya, kita harus keluar sebentar lagi dan enak juga sih kalau sudah tidak hujan lagi. Oke, di sini ada beberapa ruangan, beberapa area penyimpanan umum di kastil, mungkin untuk para pekerja. Ada beberapa botol anggur di sini, beberapa alat lain, pokoknya berbagai macam barang simpanan. Kamu bisa lihat ada gula dan barang-barang lainnya di sana. Oh, dan ada tumpukan kayu yang sangat besar di sini untuk semua perapian yang ada di kastil ini. Karena tentu saja dulu belum ada pemanas sentral sebelum tahun 1800-an mungkin, bahkan sebelum tahun 1900-an. Aku tidak 100% yakin. Tapi mereka memang butuh banyak kayu untuk menyalakan semua perapian di kastil ini. Wow. Lihat air mancur yang kita punya di sisi ini. Aku rasa mereka menambahkan keran itu belakangan. Awalnya hanya kepala itu yang memancurkan air. Lalu, keran ini telah ditambahkan belakangan dan seluruhnya terbuat dari marmer. Wow, ini adalah karya yang indah. Oh, dan sekarang kita juga punya beberapa toilet di sini. Oke. Bahkan beberapa sampo dan semuanya masih tertinggal di sini. Dan saya pikir halaman dan kastil ini pada akhir abad ke-18 hingga akhir abad ke-19 digunakan sebagai tempat untuk produksi anggur
Dan untuk memamerkan produk mereka, pembeli yang berminat sudah pasti oke. Lalu kita punya tangga ini yang akan membawa kita ke lantai atas. Kita punya satu bagian lain di sini, yaitu ini. Oh ya, kita belum melihat dapur di tempat ini. Dan kemungkinan besar dapurnya ada di sini. Disinilah para pelayan dulu bekerja. Banyak barang rongsokan dan sampah seperti yang bisa kamu lihat. Sebuah radio dan beberapa barang lainnya. Oke, apa yang ada di sini? Sebuah meja pembukuan dan juga beberapa gulungan film. Itu sangat menarik. Tidak ada yang menarik di sana. Ini ruangan apa ya? Ini sepertinya sangat menarik. Oke, ini turun sampai ke bawah dengan tangga. Sangat tidak aman, sangat tidak aman. Oh, dan kita berakhir di teras depan. Di teras tempat kamu bisa keluar dari kastil. Mungkin jalan keluar rahasia dari tempat ini. Oh, bahkan ada beberapa tong di sini. Beberapa tong produksi anggur. Dan ini mengarah ke ruang bawah tanah lain. Wow, sistem terowongan di bawah kastil ini luar biasa. Kita sudah melihat ruang bawah tanah itu sendiri dan semua produksi anggurnya. Lalu kita masih punya ruang bawah tanah ini. Mungkin tempat anggur termahal dari kastil ini disimpan. Wow, bahkan masih ada beberapa botol anggur yang tertinggal di sini tanpa tersentuh. Dan ada banyak laba-laba di seluruh dinding di sini. Untungnya saya tidak takut laba-laba, tapi memang ada ratusan. Tidak, ini bukan laba-laba. Ya Tuhan, itu melompat tepat ke saya. Saya tidak tahu hewan jenis apa ini. Saya pikir mereka adalah laba-laba pelompat. Saya bisa merasakannya. Oke, saya akan keluar dari ruang bawah tanah ini. Meskipun saya tidak takut laba-laba, mereka agak membuat saya takut, harus saya akui. Kita kembali di kamar pelayan. Saya pikir dapur ada di sisi itu. Mari kita lihat. Saya bisa melihat beberapa kulkas, beberapa benda lain. Oh tidak, ini ternyata hanya ruang cuci. Oh, di bawah sini adalah dapurnya. Pertama, mari kita lihat ruangan ini. Semua cucian masih tertinggal di sini. Bahkan semua magnet kulkas dari tempat-tempat yang pernah dikunjungi orang-orang ini. New York, Lake Powell, semuanya di Amerika Serikat. Lalu kita sampai di sini, di dapur tempat ini. Sebuah dapur yang sangat biasa seperti yang bisa Anda lihat. Dan kemungkinan besar para pelayan bekerja di sini dan menyiapkan makanan untuk pemilik kastil. Wow. Semuanya masih ada di sini, tidak tersentuh. Seperti hari ketika mereka meninggalkannya. Dan tentu saja karena kita berada di Italia, ada oven pizza di dapur ini. Saya memang tidak mengharapkan yang lain. Saya tadi melewati pintu di sebelah kanan itu, dan itu pilihan yang buruk karena saya sudah curiga ternyata memang ada ruang bawah tanah di sini juga. Jadi sekarang kita akan turun ke ruang bawah tanah ketiga di tempat ini. Oh ya, saya baru saja melihat jendela kecil di sini dan itu mengarah ke ruang bawah tanah lain lagi di kastil ini. Menarik, ada yang sangat kecil juga di sini. Oh, ada lagi tangga yang mengarah ke bawah. Ini seperti labirin ke sana kemari. Lagi-lagi semua laba-laba ada di dinding. Ini benar-benar menakutkan untuk dilihat. Oh, ada tempat tidur. Ada tempat tidur di sini, harus sedikit hati-hati. Ya Tuhan, ini terus berlanjut di bawah kastil. Aku akan berakhir di mana ya? Satu lagi ruangan penjara kecil yang dipenuhi laba-laba seperti ini.
Ya Tuhan, mungkinkah ini dulunya penjara? Bisa aku buka? Kalau bisa, sepertinya ini benar-benar berkarat. Oke, saya tidak menyangka saya bisa. Tidak, sayangnya saya tidak bisa membukanya. Tapi wow, sungguh sebuah petualangan. Ya Tuhan, ada sistem terowongan di bawah kastil ini. Sangat menarik. Ya Tuhan, ada bangkai hewan yang terpotong, seperti tupai di lantai sini. Saya tidak akan membahas terlalu detail. Bau sekali di sini. Dan bahkan ada lebih banyak terowongan di bawah sini. Tentu saja kita akan memeriksanya. Jika kita bisa, tentu saja. Ini sudah sangat lama tidak dibuka. Oh, lampuku. Itu agak menakutkan. Kameraku baru saja jatuh, lampuku baterainya terlepas, aku tidak punya cahaya lagi. Aku harus merangkak seperti ini karena tentu saja ruang bawah tanahnya terbuka. Mari kita coba membukanya. Ini sudah sangat lama tidak dibuka. Lalu kita akan masuk ke dalam dan melihat apa yang ada di dalamnya. Aku memang agak gila melakukan hal-hal seperti ini. Aku memang sedikit gila, tapi itulah yang paling aku suka lakukan. Kemungkinan besar ini akan buntu. Tidak begitu. Tidak begitu. Ada sistem terowongan lain di bawah kastil. Sayangnya, itu hanya untuk saluran pipa. Tapi itu bisa saja sesuatu yang lain, jadi aku tidak pernah melewatkan kesempatan. Oke, ayo kita kembali. Seru juga petualangannya teman-teman. Oh, ada begitu banyak hewan di sini. Ayo kita keluar dari ruang bawah tanah ini, karena aku rasa aku bisa berada di sini berhari-hari dan tidak menemukan pintu masuk atau kejadian apapun lagi. Oke, aku cukup lelah dengan usaha ini, tapi ayo kita lanjutkan lagi, hujan mulai turun lagi. Dan sekarang saatnya pergi ke lantai atas tempat ini. Dan itu membawa kita ke tangga-tangga di sini. Mari kita belok kiri dulu. Wow. Ini adalah loteng yang sangat besar, membentang lebih dari 10 meter di depan saya. Luar biasa. Mungkin semacam area penyimpanan untuk produksi anggur dan beberapa barang umum lainnya yang digunakan di seluruh kastil. Saya melihat ada sebuah pintu di sana. Itu mengarah lagi ke semacam gudang. Ya Tuhan, lihat ruangan ini, terutama langit-langitnya. Itu benar-benar luar biasa. Ini terlihat seperti kapel. Wow. Bahkan ada beberapa buku kecil di sini. 1940 katanya. Beberapa ruangan terakhir di sini. Oke. Mari kita lihat apa yang ada di ujung sini. Menarik. Kita punya beberapa mesin penggiling gandum di sini. Oke. Oh, dan beberapa kotak, beberapa peti untuk jus, untuk anggur. Seperti yang bisa Anda lihat, ada beberapa botol anggur di sini. Semua botol anggur yang sudah dibuka. Dan kemudian ruangan terakhir di loteng ini adalah yang satu ini. Ada satu lagi tangga spiral tepat di depan saya.
dan itu akan membawa kita ke menara kastil. Ini akan menjadi perjalanan yang panjang karena menara ini sangat tinggi. Oke. Ayo kita naik dan naik terus sampai kita tidak bisa naik lagi. Ada pintu kecil di sini. Ayo kita dorong sampai terbuka. Ayo kita lanjut lebih jauh. Ya Tuhan, aku rasa aku harus mempercepat bagian ini. Oke semuanya, kami tiba di puncak kastil. Di dalam menara. Dan sayangnya sedang hujan, jadi pemandangannya tidak sebagus biasanya. Tapi coba saya tunjukkan mahakarya ini. Wow, menurut saya ini sebenarnya masih cukup bagus. Anda bisa melihat seluruh lembah dari sini. Oh, ini indah sekali. Biar saya duduk dulu dan bilang kalau saya senang sekali, tapi juga sedikit lelah. Ini adalah kastil yang sangat besar, dan saya tahu video ini sangat panjang, tapi benar-benar sepadan. Setiap ruangan memiliki detail yang sangat penting, dan saya sangat menyukai pengalamannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video minggu ini. Jika kalian menyukainya, silakan like videonya, tulis komentar yang bagus di bawah, dan subscribe channel ini jika kalian baru di sini, karena kami mengunggah video setiap minggu tentang tempat-tempat seperti ini. Tapi dengan semua itu, ada satu hal lagi. Ada tautan di deskripsi untuk Patreon yang bisa kalian gunakan untuk mendukung channel ini dan membantu kami dengan donasi kecil agar eksplorasi seperti ini bisa terus dilakukan. Terima kasih banyak, dan saya akan bertemu kalian minggu depan di episode berikutnya. Sampai jumpa, saya sangat-sangat menyayangi kalian.